Penyidik Polda Metro Jaya tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Firly Bahuri. Di saat bersamaan, Firly yang sudah berstatus tersangka selama lebih dari sebulan belum kunjung ditahan. Kami akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Saud. Halo, selamat siang Pak Marcel, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Saud, saat ini polisi kan sedang mendalami dugaan TPPU dalam kasus pemerasan Firly. Apakah pendalaman ini memang memerlukan taktik, salah satunya dengan tidak menahan Firly dulu? Iya, kalau Karyoto bilang tadi soal taktik dan strategi, kita bisa maklumi. Tetapi juga kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 8 itu kan bagaimana sebenarnya seseorang ditahan itu kan sudah Undang-Undang 81 ya. Itu kan udah jelas di situ bahwa syarat itu syarat bukti, syarat ancaman, dan syarat keperluan. Tiga-tiganya sebenarnya kalau dalam pikiran pendapat saya pribadi memenuhi. Syarat buktinya cukup, syarat ancamannya di atas 5 tahun, dan syarat keperluannya supaya memperlancar. Tapi kalau tadi disebut ada pihak lain yang berpotensi untuk kemudian tidak ada kesan cicil menyicil, di beberapa kasus biasa juga namanya pengembangan di pengadilan, terus kemudian menyusul kembali dilakukan TSK lainnya atau tersangka lain yang terkait langsung tidak langsung dengan kasus ini. Tapi lagi-lagi kalau memang ini yang mendalami adalah mereka, saya juga melihatnya dari luar, tentu penyidik yang lebih paham apa taktik strategi yang mereka maksud. Tapi kalau taktik strateginya itu dari syarat bukti, syarat ancaman dan sanksi, kemudian syarat keperluan apa perlu ditahan atau tidak, selalu saya pribadi mengatakan perlu ditahan hari ini juga supaya Oke. itu strong signal kepada masyarakat, kepada publik, kepada civil society bahwa kita berada pada kondisi yang sangat serius untuk memberantas korupsi karena melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kira-kira oke, kita masih debatable di situ. Tapi kalau ditanya rekomendasinya, saya pikir makin cepat ditahannya makin baik. Karena itu ada sinyal yang harus dikirim ke publik. Gitu Mbak. Oke Pak, artinya dalam sebuah tahapan penyidikan ini dengan menahan tersangka sebetulnya tidak akan menghambat proses penyidikan itu sendiri ya Pak? Oh ya, malah jadi lebih mudah kan. Oke. Kita nggak tahu apa ada taktik lain yang sedang dilakukan. Saya nggak tahu yang dikaitan surveillance takeout ya, memancing apa katakanlah kalau pakai teori apa namanya itu honeypot gitu ya. Kemudian sehingga tawon berdatangan ke situ, ada honeypot, saya nggak tahu apakah pakai itu. Jadi yang sebetulnya biar dilepaskan di luar dulu sehingga bebas berhubungan dengan siapapun, kemudian mereka mengawasi. Saya nggak tahu apakah itu maksud dengan taktik dan strategi. Tapi lagi-lagi karena case ini menyangkut lembaga yang tertinggi, dan kemudian itu pun kalau mau diberdebat bisa dilakukan belakangan bertahap kasusnya, bukan lagi hanya istilah nyicil seperti Karyoto tadi sebut. Saya tetap pada pemikiran saya, logika saya, argumentasi saya, nalar saya, sebenarnya syarat-syarat bukti, syarat ancaman, dan syarat keperluan ditahan segera itu sangat relevan sebenarnya. Gitu Mbak Marcel. Oke, berdasarkan pengalaman Anda Pak Saud, apa saja kesulitannya untuk bisa menelusuri hingga membuktikan terkait dengan TPPU, karena ini kan yang juga sedang didalami terhadap Firly? Ya TPPU dari awal saya sudah suspek ya. Waktu saya ditanyain diminta hadir kedua kali, dari pertanyaan yang muncul tuh saya lihat memang ini arahnya ke TPPU, dan ternyata benar ada sejumlah aset yang tidak dilaporkan, sejumlah aset yang layering placementnya jelas ya, menitipkan ke orang lain, ke bisnis keluarga dan seterusnya. Sebab pada bagian lain orang paham bisnis itu berapa sih gitu. Jadi tinggal kalau itu kita kembali ingin bicara TPPU, bisa jadi memang ada strategi lain yang mungkin untuk melihat kasus ini. Karena kan itu TPPU ada yang memberi juga nanti. Yang memberi siapa? Apakah mau masuk ke sana gitu? Pemberinya siapa? TPPU itu. Ya, kemudian hal-hal lain yang terkait, apakah ada itu umpamanya penyelenggara negara atau bukan pihak-pihak lain di dalam KPK, kita juga belum tahu juga Mbak. Bisa jadi juga seperti itu, sehingga kemudian kan kita tetap mengapresiasi penundaan itu, tapi kalau ditanya saya sekali lagi akan lebih gampang sebenarnya kalau ditahan hari ini sebenarnya gitu Mbak.
Oke. Apakah Anda cukup yakin bahwa dalam mendalami TPPU dalam kasus pemerasan dan gratifikasi Firly ini, tersangka akan tetap kooperatif meskipun tidak ditahan? Ya, karena memang buktinya cukup sahih ya. Artinya pertama memang nggak dilaporkan, which is itu adalah kesalahan besar seorang pemimpin di KPK. Karena KPK sendiri kan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi kan akhirnya kita tanya-tanya, ada apa ya gitu. Sehingga kemudian orang bertanya-tanya lagi, sumbernya dari mana ya gitu. Jadi kalau itu masih di situ, mungkin saya nggak tahu Karyoto dan teman-teman di Polda itu masih mau mendalami ini. Seperti yang saya tanyakan tadi, sumbernya itu kan menarik. Jangan-jangan itu menyangkut penyelenggara negara lainnya gitu. Kalau mereka mau kembangkan. Tetapi lagi akan lebih sederhana kalau mereka umpamanya tentu mengokupai kasus ini dulu, baru untuk kemudian dilanjutkan ke tempat lain. Daripada yang disebutkan Pak Karyoto tadi, kita nggak mau terkesan menyicil sehingga satu paket semuanya membawa semua orang yang terkait langsung, ya bisa saja, tapi jangan lupa memberantas korupsi atau penegakan hukum itu kan harus efisien, efektif, dan seterusnya. Dan itu mungkin jadi pertimbangan lain juga, gitu Mbak. Ya tentu ada pertimbangan seperti yang tadi Anda katakan ya, bisa dimaklumi strategi yang memang digunakan oleh penyidik kali ini, tapi tentu kita harapkan seluruh dugaan TPPU ini juga benar-benar bisa terbukti dalam kasus Firly Bahuri ya. Terima kasih Pak Saud Situmorang telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.